Halo teman-teman, perkenalkan saya Fardila Amira. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem antrian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam sistem antrian. Secara sederhana, antrian merupakan suatu proses menunggu yang dilakukan oleh pelanggan yang memerlukan pelayanan dari suatu perusahaan penyedia layanan atau barang atau jasa. Sistem antrian berhubungan dengan kemampuan perusahaan penyedia layanan, barang atau jasa dalam membuat suatu keputusan optimal untuk mendesain fasilitas pelayanan antrian. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang elemen dasar dalam sistem antrian. Yang pertama yaitu ada kedatangan pelanggan. Kedatangan pelanggan merupakan suatu proses input yang menggambarkan banyaknya pelanggan yang akan memasuki sistem antrian. Pelanggan harus melakukan antrian terlebih dahulu sebelum memperoleh pelayanan. Sementara itu, perusahaan harus mampu memprediksi beberapa pelanggan yang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan yang dimilikinya. Kedua yaitu ada pola kedatangan pelanggan, di mana dalam sistem antrian terdapat dua pola kedatangan pelanggan, yaitu pola kedatangan pelanggan yang cenderung tidak teratur dan pola kedatangan pelanggan yang cenderung teratur atau konstan. Yang ketiga ada sistem antrian. Sistem antrian terdiri dari dua bagian, yaitu proses mengantri yang dilakukan oleh pelanggan dan fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan penyedia layanan. Yang keempat yaitu ada tingkat pelayanan, di mana tingkat pelayanan berhubungan dua hal, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang dapat dilayani oleh perusahaan penyedia layanan selama periode waktu tertentu dan waktu yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan struktur dalam sistem antrian. Yang pertama yaitu single channel model, single phase, atau model di mana pelayanan tunggal dan satu tahap. Dalam model ini, perusahaan penyedia layanan harus menyediakan satu fasilitas pelayanan saja. Sementara itu, pelanggan hanya memerlukan satu tahapan saja untuk memperoleh pelayanan. Yang kedua ada single channel model, multiple phase, atau model pelayanan tunggal dan banyak tahap. Dalam model ini, perusahaan penyedia layanan hanya menyediakan satu fasilitas pelayanan saja. Sementara itu, pelanggan memerlukan lebih dari satu tahapan untuk memperoleh pelayanan. Yang ketiga yaitu multi-channel model single phase, atau model pelayanan multiple dan satu tahap. Dalam model ini, perusahaan penyedia layanan menyediakan lebih dari satu fasilitas pelayanan. Sementara itu, pelanggan hanya memerlukan satu tahapan saja untuk memperoleh pelayanan. Yang keempat yaitu ada multiple channel model multiple phase, atau model pelayanan multiple dan banyak tahap. Dalam model ini, perusahaan penyedia layanan menyediakan lebih dari satu fasilitas pelayanan. Sementara itu, pelanggan memerlukan lebih dari satu tahapan untuk memperoleh pelayanan. Kemudian, saya akan menjelaskan notasi dalam sistem antrian. Di sini ada beberapa notasi. Yang pertama yaitu jumlah pelanggan yang datang atau input kedatangan. Yang kedua yaitu jumlah fasilitas pelayanan. Yang ketiga, distribusi kedatangan. Yang keempat yaitu distribusi pelayanan. Yang kelima yaitu probabilitas jumlah N pengantri dalam sistem. Yang keenam yaitu rata-rata banyaknya antrian dalam sistem. Yang ketujuh yaitu rata-rata banyaknya antrian. Yang kedelapan, rata-rata waktu menunggu dalam sistem. Yang kesembilan, rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Yang kesepuluh ada proporsi waktu menganggur. Yang kesebelas, waktu rata-rata pelayanan. Dan yang kedua-belas, waktu rata-rata kedatangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang model antrian. Yang pertama, yaitu model antrian satu saluran. Pada model ini diasumsikan bahwa perusahaan penyedia layanan memiliki satu fasilitas pelayanan atau pelayanan tunggal. Sementara itu, distribusi kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan distribusi pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Yang kedua yaitu model antrian banyak saluran. Pada model ini, diasumsikan bahwa perusahaan penyedia layanan memiliki lebih dari satu fasilitas pelayanan.
Distribusi kedatangan mengikuti distribusi Poisson, dan distribusi pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Yang ketiga yaitu ada model antrian non-Poisson. Pada model ini diasumsikan bahwa rata-rata waktu pelayanan menggambarkan distribusi normal dengan rata-rata dan deviasi standar. Selain itu, tingkat kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Pada umumnya digunakan untuk model antrian dengan satu fasilitas pelayanan. Yang keempat di sini ada model antrian pelayanan sendiri. Pada model ini diasumsikan bahwa perusahaan memiliki fasilitas pelayanan sendiri. Jumlah pelayanan tidak terbatas, dan setiap pelanggan atau konsumen memiliki kemampuan untuk melayani dirinya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Sebuah kasir toko buku memiliki rata-rata tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 45 pelanggan per jam. Seorang petugas dapat melayani rata-rata 50 pelanggan per jam dengan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Yang ditanya yaitu yang pertama, tingkat intensitas kasir toko buku. Yang kedua, jumlah rata-rata pelanggan yang antri dalam antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan yang antri dalam sistem. Yang keempat, rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Yang kelima, rata-rata waktu menunggu dalam sistem. Pada penyelesaian yang pertama, yaitu menghitung intensitas kasir toko buku. Diartikan bahwa tingkat kesibukan pegawai kasir toko buku adalah 90% dan waktu menganggur pegawai kasir adalah 10%. Yang kedua yaitu penyelesaian menghitung jumlah rata-rata pelanggan yang antri dalam antrian. Diartikan bahwa ada 9 pelanggan yang berada dalam sistem antrian. Berikutnya penyelesaian yang ketiga yaitu menghitung jumlah rata-rata pelanggan yang antri dalam sistem. Diartikan bahwa ada 8 pelanggan yang sedang mengantri. Kemudian penyelesaian yang keempat yaitu menghitung rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Diartikan bahwa waktu yang diperlukan untuk menunggu dalam sistem antrian adalah sebanyak 12 menit. Kelima, penyelesaiannya yaitu menghitung jumlah rata-rata pelanggan yang antri dalam sistem. Diartikan bahwa waktu yang diperlukan untuk menunggu dalam antrian adalah sebanyak 10,8 menit. Sekian dari saya penjelasan tentang sistem antrian. Terima kasih.